Halo Sobat Pasrador PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Sejak kematian nenek Rodang penghuni panti jompo ini, aku jadi salah tingkah di dalam aku mengelola panti ini. Aku harus segera cari asisten baru yang setidaknya ikut mengurusi para penghuni yang lain. Kuakui, mendiang nenek Rodang orangnya baik dan enak kalau diajak berbicara serta humoris. Namun kalau sudah meninggal, aku jadi takut jika lagi sendirian. Apalagi sejak kematiannya 2 tahun yang lalu, tepatnya di medio Juli 2019, suasana di gedung ini jadi sepi, terutama di taman belakang gedung itu. Biasanya ramai dan penuh gelak tawa, namun berubah menjadi hilang seolah-olah gedung dan halaman ini murung dan memprotes atas kepergian nenek Rodang. Mbak Nancy, alat menyulamku kok nggak ada ya? Tadinya kuletakkan di meja bundar dekat mesin jahit, tanya nenek Deta sambil celingak-celinguk ke segala arah. Seingat nenek, terakhir ditaruh mana? Tanyaku pada dia. Di meja itu Mbak Nancy, jawab Nek Deta sambil menunjuk meja yang tadi sudah dia bilang. Aku coba cari ke kamar yang gak ada, ke teras depan juga gak ada. Aku coba ke taman belakang, ternyata ada di dekat tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nek, ini ketemu, ada di sini Nek. Panggilku pada Nek Deta. Sebentar kemudian, dia menyusul ke belakang. Kok bisa di situ ya Mbak? Aneh sekali. Tutur dia dengan wajah yang keheranan. Namanya lupa yang gak bakal tahu kalau diletakkan di situ, kataku dalam hati. Kulihat jarum jam dinding, menunjuk di angka 12 lebih 21 menit. Lumayan geras siang ini. Setelah aku menyiapkan makan untuk 9 orang penghuni panti jompo yang aku kelola ini, aku berjalan menuju ke depan. Pak Man, tolong taman belakang diberisikan lagi ya. Ada beberapa sampah, kataku pada Pak Man, tukang kebun. Baik Mbak Nancy, katanya sambil membawa karung goni menuju ke belakang. Selepas itu aku menuju dapur, kutemui Mbak Yuli bagian masak. Yul, nanti agak sorean kamu belanja ya. Ini daftar belanjaannya, kataku sambil menyodorkan secari kertas kecil padanya. Sorenya di kamar, aku baca ulang hasil polling kemarin tentang kegiatan bulan depan yang aku usulkan. Hampir semua memilih topik motivasi, topik semangat hidup, topik perilaku lanjut usia, dan beberapa keterampilan ringan. Tok 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 tok. Iya, siapa ya? Tanyaku. Tok tok tok. Tanpa sautan, hanya ketukan pada pintu saja. Aku menuju ke arah keluar, lalu aku buka. Loh, kok nggak ada orangnya? Berarti yang mengetuk tadi siapa? Aku sedikit merinding. Halo, siapa ya? Tanyaku. Suasana di ruang tengah cukup sepi. Aku melangkah perlahan ke arah ruang makan, juga nggak ada seorang pun di sana. Dan tepat di depan kamar kosong yang tadinya ditempati nenek Rodang, tiba-tiba pintunya terbuka sedikit. Dadaku berdesir akan hal itu. Aku langsung tutup kembali, lalu aku kembali melangkah ke arah taman. Baru selangkah aku berjalan, pintu itu terbuka kembali, padahal aku tidak merasakan ada hembusan angin. Jangan ganggu ya nenek yang baik. Tolong ya nek, gumamku lirih. Kemudian aku buka lebar pintu itu. Dan betapa kagetnya aku, di dalam kamar yang agak gelap itu, ada sosok kuntilanak yang menghadap ke diriku. Aku yang sudah bergidik ini, nafasku jadi terasa berat. Aku buru-buru tutup kembali pintu itu, lalu ke arah pintu depan. Pak Man? Pak? Iya Mbak Nen, kata dia sambil berjalan mendekatiku. Pak, tolong kamar kosong di belakang itu dibersihkan dan dikunci dari luar ya Pak Man, kataku. Baik Mbak,
Sekarang juga akan saya bersihkan, ujar bapak tua itu. Makasih pak, ujarku kepada dia. Lalu aku menghidupkan lampu teras, sementara lampu ruangan dalam rumah sudah menyala dari tadi. Permisi mbak. Oh iya, silahkan duduk, kataku kepada dua tamuku. Bagaimana Yura dan Ruti? Sudah dipikir lagi kan? Tanyaku. Sudah Mbak Nancy, kami mantap bekerja di sini, jawab mereka berdua. Yura bagian perlengkapan, dan Ruti bagian pelayanan umum ya. Kalau kalian mau nunggu sebentar, nanti ada 3 orang lagi yang bagian pendidikan keterampilan, kataku memberi penjelasan. Oh iya mbak, aku tunggu, kata Ruti. Yuli, buatkan 3 teh hangat ya. Iya mbak Nancy, saut Yuli dari dalam. Sekitar 20 menit, ada 3 orang yang datang. Iya, mari, langsung saja silahkan duduk. Perkenalkan, ini Neno, Aseh, dan Dira. Nah, kalau yang ini Yura dan Ruti. Setelah saling bersalaman, akhirnya kami mengobrol akan job desk masing-masing dengan detail. Termasuk jam kerja, jam makan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan semua aktivitas di panti jompo ini atau bisa juga disebut panti Wreda. Kalian mulai besok sudah aktif bekerja. Pintu depan ditutup saat malam saja, kalau pintu pagar selalu tertutup. Namun ada pakman yang membukanya jika dikunci. Jam 6 petang mereka pun pamitan pulang. Mari, hati-hati di jalan, kataku membalas mereka yang pamit. Aku kemudian masuk ke dalam menuju ruang tamu. Di situ sudah duduk 9 orang lansia yang akan menyantap hidangan petang ini. Selamat makan ya kakek. Selamat makan nek. Setelah berdoa bersama, mereka pun mulai menikmati masakan Yuli yang selalu lezat itu. Dia memang jago masak, menu apa saja dijamin enak. Aku berjalan ke kantor depan bersebelahan dengan ruang tamu. Di dalam ada 2 meja kerja, masing-masing tersedia komputer beserta printernya. Aku hidupkan komputer yang biasa aku pakai karena di harddisknya tersimpan file-file penting. Mulai dari sistem keuangan, database masing-masing penghuni panti, neraca belanja, materi pendidikan, dan keterampilan. Ada pula video-video film yang selalu aku putar saat Sabtu malam sebagai hiburan sekaligus kenangan masa muda para lansia. Karena 2 hari lagi jadwal pemutaran film barat, maka sekarang aku harus mencarikan film yang sekiranya membuat mereka merasa enjoy. Biar lebih greget, aku pilih yang berjudul Exorcist produk tahun 1973. Karena saking konsennya aku mengamati daftar judul film di komputer, entah sudah berapa lama, roh nenek Rodang sudah berdiri di belakangku agak ke kiri. Aku sempat terpekik sebentar, tubuhku gemetaran serta nafasku sudah tidak teratur. Sementara keringat dingin sudah membasahi muka, leher, dan kedua tanganku. Rasa takut yang luar biasa ini membuat aku sangat mual. Dan ketika aku mau keluar ruangan, nenek Rodang menarik pundakku dengan kuat sampai aku terduduk kembali di kursi. Jangan takut Nancy, aku melindungimu anakku. Nenek hanya berpesan, kamu segera mencari bunga mawar putih. Kamu taruh pada gelas yang diisi air, lalu kamu letakkan di dekat pintu di dalam kamarku dulu. Tiba-tiba ada bau wangi yang tajam sekali. Bersamaan muncul bau tersebut, nenek Rodang telah menghilang entah kemana. Antara percaya dan tidak percaya dengan kejadian itu, aku berdiri perlahan lalu keluar ruang kantor menuju ruang tengah. Sesaat aku di ruang tengah, nampak penghuni panti masih menikmati makan malamnya. Yuli, belikan mawar putih 3 kuntum di pasar ya, suruhku pada dia sambil ku beri dia uang. Setengah jam kurang, Yuli sudah kembali sambil membawa mawar putih. Ini mbak kembaliannya, katanya sambil memberikan mawar yang dibungkus dengan daun pisang.
Kemudian aku letakkan di meja kamarku, lalu aku kembali ke ruang makan di mana para penghuni panti sudah selesai makannya. "Ayo, kita pindah di ruang tengah ya, kakek nenek sayang," kataku sambil tersenyum manis. Setelah 9 lansia itu duduk di ruang tengah, aku mulai menerangkan kalau besok pagi ada 5 pegawai baru yang mulai bekerja di sini. Aku sebutkan satu demi satu nama dan tugasnya, sementara Yuli membagikan buah jeruk pada mereka masing-masing 1 buah. Singkat kata, setelah jeruk sudah habis, aku meminta agar ke kamar masing-masing, sedangkan Yuli memberi minum air mineral pada setiap kamar tidurnya. Kulihat waktu di dinding, jam 8:11. Yuli membersihkan piring di dapur, aku memasukkan lauk dan sayur yang tersisa pada lemari makan. Tanpa sengaja, aku melihat sekelebat bayangan putih di taman belakang. Jujur, aku mulai merinding. Karena Yuli masih belum tidur, aku beranikan melangkah ke belakang. Dengan sambil berjingkat-jingkat ku amati sekeliling taman itu, namun sejauh ini aku tidak menemukan apa-apa. Dan ketika aku mau kembali ke ruang tengah, di sebelah kananku ada yang bergerak lambat. Aku coba langsung menengoknya, dan hancur hatiku melihat pemandangan itu. Satu sosok kuntilanak bergerak ke arah tembok samping. Dengan paniknya, aku segera lari ke ruang tengah. Dan pada waktu aku melewati dapur, aku kembali terkejut. Bukannya Yuli, namun juga sudah berdiri kuntilanak bergaun gelap. Dengan nafas yang tersengal, aku bergegas menuju kamar tidurku. Aku segera minum air putih di meja kamarku sambil mengatur nafasku ini. Oh iya, aku sampai lupa. Bunga ini harusnya diletakkan di dalam kamar kosong itu. Aku kembali merinding ketika aku mau keluar. Aku takut dan cemas. Apa besok saja naruhnya, batinku. Tubuhku yang masih merinding ini merasa blank untuk cari cara agar malam ini juga bisa meletakkan bunga mawar putih ini di dalam kamar kosong itu. Nah, mending minta tolong Pak Man untuk menemaniku saja. Aku keluar sambil membawa bungkusan bunga menuju ke pintu depan dan memanggil Pak Man. "Pak Man? Pak?" "Iya Mbak Nancy, ada apa?" tanya Pak Man. Aku pun menyampaikan maksudku pada dia, dan akhirnya kami berdua berjalan ke dapur untuk mengambil gelas. Lalu ku isi air, ku ambil mawar, kemudian ku bawa menuju ke kamar kosong tersebut. "Apa enggak aku saja yang menaruh di dalam, Mbak?" tanya Pak Man. "Benar juga ya. Oke Pak, ini tolong ditaruh di dekat pintu ya," kataku pada dia sambil membuka kunci kamar itu. Pak Man pun masuk, sementara aku menunggu di depan pintu. Hanya terpaut sedetik setelah Pak Man masuk, dari arah taman tampak ada kuntilanak lagi. Tanpa sadar, aku memekik karena terkejut bercampur takut. "Ada apa Mbak?" tanya Pak Man sambil tergopoh-gopoh. "Ada kuntilanak di sana Pak," jawabku sambil menunjuk ke arah taman. Pak penjaga itu segera ke taman, celingak-celinguk lalu bilang kalau nggak ada apa-apa. Sambil dadaku masih berdebar, aku kunci kembali pintu kamar itu. "Makasih ya Pak Man," kataku sambil menuju ke kamar tidurku. Sekarang sudah jam 9 kurang, aku masih membaca materi pelatihan sambil sesekali aku teguk air minum di meja ini. Sekilas ku cium bau wangi, entah ini parfumnya siapa kok malam-malam begini pakai wewangian. Perlahan bau ini makin kuat, sehingga sumber bau seolah-olah dari dalam kamar ini. Merinding sekujur tubuhku. Aku coba mengelilingi kamarku, siapa tahu bau bunga mawar yang masih ada 2 kuntum itu, namun ternyata bukan bau dari bunga. Berdesir dadaku, mau keluar kamar tapi aku gak berani. Di dalam kegelisahan ini, tiba-tiba di pojok kamar dekat lemari muncul sosok nenek rodang. Aku makin bergidik, walau aku coba menguatkan hati untuk berbincang dengan beliau. "Aku bisa mengerti kalau sikapmu seperti itu.
Sekali lagi aku katakan, kamu jangan takut padaku. Ingat, di tumpukan barang-barang di taman belakang itu ada terselip tusuk kondeku. Kamu ambil dan letakkan di dalam gelas yang berisi mawar itu, lalu satu lagi, jangan kunci kamarku, kata mendiang dengan muka yang segar namun tampak transparan. Nek Rodang, bolehkah aku mengerjakannya besok pagi? Tanyaku dengan nafas yang tidak teratur. Kapanpun boleh. Yang pasti, semakin lama akan semakin merajalela kuntilanak neraka itu. Saud mendiam lagi lalu menghilang. Dengan gemetar, aku mengucapkan terima kasih pada beliau. Aku masih bingung malam ini atau besok pagi. Setelah berpikir sekitar 30 menitan, aku putuskan untuk mencari tusuk konde itu sekarang juga. Aku siapkan mental, lalu aku melangkah ke arah depan untuk mencari Pak Man dulu. Pak Man? Pak Man. Begitu dia terjaga dari tidurnya, aku bilang pada dia untuk mengantarkan aku ke taman belakang. Iya mbak, mari, katanya sambil berjalan beriringan denganku. Sambil jalan, ku minta Pak Man ikut mencari tusuk konde di antara tumpukan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, ayo Pak, tolong turun-turunkan barang yang sudah bertumpuk itu, kataku dengan perasaan yang tegang. Kami berdua mulai mencari barang yang dimaksud Nenek Rodang. Suasana sepi banget, dan anehnya malam ini cuacanya gerah sekali, tidak ada sedikit pun hembusan angin. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, masih saja belum kami temukan. Nampak Pak Man agak kecapean, namun rupanya dia belum putus asa untuk mencarinya. Sekitar 5 menit kemudian, aku menemukan tusuk konde itu menancap di sofa yang sudah rusak. Ini Pak, sudah kita temukan, kataku dengan senang hati. Di saat kami menata kembali barang-barang itu, kami berdua dikejutkan oleh keberadaan 2 kuntilanak. Tubuhku mulai berdebar, 2 makhluk itu perlahan mendekati kami. Tampak mereka tidak suka, terlebih kukunya yang panjang sepertinya akan melukai kami berdua. Aku jadi ingat kata-kata Nenek Rodang. Bergegas aku lari ke kamar kosong itu, kubuka kuncinya, lalu aku nekat masuk menuju gelas tersebut. Dan setelah itu, aku kembali keluar ke taman. Kulihat Pak Man terpojok dan akan diserang oleh kuntilanak-kuntilanak tersebut. Aku yang melihat kejadian itu ikut miris dan makin gemetaran. Dan saat tangan berkuku itu sudah amat dekat dengan leher Pak Man, tiba-tiba tangan kuntilanak tersebut ditabrak oleh sekelebat entah apa. Sedetik kemudian, nampak Nenek Rodang telah berdiri. Beliau nampak cantik dengan sanggul seperti dulu lagi. Dengan secepat kilat, 2 kuntilanak tersebut disambar oleh beliau dan dilemparkan ke angkasa. Kejadian mencekam ini sangat cepat, semua dalam hitungan detik. Perlahan Nenek Rodang menoleh pada kami berdua, lalu tersenyum dan sebentar kemudian menghilang. Aku yang sudah kelelahan ini, berjalan perlahan diikuti Pak Man ke arah ruang tengah. Pak, terima kasih banyak ya Pak Man, ujarku pada dia. Setua ini, aku baru mengalami kejadian yang seperti itu mbak, kata dia dengan muka yang masih pucat. Akhirnya aku kembali ke dalam kamarku, lalu aku basuh kaki, tangan, dan mukaku di toilet. Kemudian aku duduk di pinggir tempat tidur, sambil mengingat kejadian yang sangat mengerikan itu. Aku jadi mengerti mengapa diperlukan bunga mawar putih, kenapa diperlukan tusuk konde, berarti Nenek Rodang sebenarnya sayang kepada kami semua di sini. Entah sudah jam berapa sekarang, perlahan aku tertidur dengan nyenyaknya. Besoknya, semua berjalan dengan lancar sesuai rencana. Semua asistenku mulai menyiapkan semuanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hari Jumat ini tanpa ada satupun kendala dan gangguan dari makhluk halus kuntilanak seperti kemarin. Singkat kata, Sabtu jam 1 siang diam-diam aku membeli roti tart. Lalu aku menyuruh Yuli dan Ruti untuk menata kursi-kursi sedemikian rupa
sehingga nampak seperti satu pesta ulang tahun yang akan dirayakan. Mbak Nen, hari ini sebenarnya siapa yang berulang tahun? Tanya Yura kepadaku. Memang gak salah jika dia menanyakan seperti itu, karena roti tartnya tanpa nama dan tanggal, hanya ada satu lilin merah yang cukup besar. Aku akan membuat surprise di antara penghuni panti ini. Acaranya akan aku mulai jam 6 petang, kataku. Jam 6 kurang 10 menit, para kakek dan nenek penghuni di sini sudah duduk dengan rapi. Nampak mereka saling menduga, kalau bukan nenek Ida, berarti nenek Deta. Bisa jadi nenek Weni, mungkin juga kakek Gatot, termasuk juga yang lain. Maklum, rata-rata mereka sudah pelupa karena lanjut usia. Aku di kamar sudah menyiapkan nama dan tanggal ulang tahunnya, termasuk ucapan selamat ulang tahunnya. Begitu sudah menginjak jam 6 petang, aku membuka acaranya. Selamat malam kakek dan nenek tersayang. Malam ini mungkin tidak kita kira kalau tepat di hari ini, di antara kita ada yang berulang tahun. Dengan tanda nanti saya nyalakan lilin ini, kita akan menyanyikan bersama lagu Happy Birthday. Paman segera mematikan lampu ruang tengah, sementara aku dengan cepat memasang nama, tanggal ulang tahun, termasuk tulisan selamat ulang tahunnya. Kemudian, aku perlahan menyalakan lilin itu. Bersamaan dengan itu, lampu ruang tengah juga menyala. Akhirnya, semua bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday, tanpa ada yang sadar untuk membaca tulisan yang terpajang di lemari berisi barang-barang antik tersebut. Aku sengaja membiarkan sampai mereka menyelesaikan lagunya. Kepada Nek Ida, Nek Deta, Nek Weni, Nek Salma, Nek Durna, Nek Mala, Kek Gatot, Kek Pur, dan Kek Dam, kebaikan seseorang tentunya akan dikenal sepanjang waktu, minimal oleh kerabat terdekatnya. Saya yakin, kakek dan nenek sekalian juga pasti mengetahui yang saya maksud. Baik ada maupun tidak ada yang bersangkutan, akan lebih penting karena kita semua di sini merayakannya. Selamat ulang tahun nenek Rodang tercinta. Semua nampak terkejut dengan perkataanku dan saling melihat satu dengan yang lain. Maaf semuanya, jangan terkejut. Mari kita berdoa bersama agar mendiang diterima di sisinya. Tiba-tiba lilin itu mati, dan sedetik kemudian nampak nenek Rodang berdiri di depan roti tar sambil tersenyum. Awalnya mereka kaget dan takut. Namun aku segera bertepuk tangan sambil berucap selamat ulang tahun nenek dan akhirnya diikuti oleh semua yang ada di ruangan ini. Sejenak kemudian suasana kembali hening, lalu nenek Rodang berbicara singkat. Terima kasih saudara-saudariku semua, termasuk anak-anakku di sini, terima kasih. Demikian kisah nenek Rodang yang merupakan pengalaman dari Mbak Nancy di Jakarta. Tim Pasar Horor PHC berharap agar bisa diambil hikmah positifnya. Terima kasih, bye!